Shalom, sahabat renungan Kristen yang diberkati Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini yang diberi tema Ditembusi Cahaya. Sahabat renungan Kristen, ada seorang ibu membawa anak laki-lakinya yang masih kecil ke sebuah gereja dan memperlihatkan gambar-gambar Yesus, murid-murid, dan para rasul yang dilukis di kaca jendela, serta memberitahukan kepadanya bahwa semua gambar yang ada di kaca jendela itu adalah orang kudus. Di hari berikutnya, ada yang bertanya kepada anak itu tentang apa itu orang kudus. Ia menjawab dengan kepolosannya, orang kudus adalah sesuatu yang dapat ditembusi cahaya. Jawaban anak kecil ini memang polos, tapi punya nilai kebenaran. Orang kudus adalah orang yang menghadirkan kecerahan, kehangatan, kegembiraan, dan memperindah warna hidup. Demikianlah inti pesan yang dimaksud Paulus dalam salah satu bagian suratnya kepada Titus, bahwa hendaknya kita hidup kudus di hadapan Allah. Kata kudus dari bahasa Ibrani artinya kados, berarti disendirikan, diasingkan, dipisahkan dari yang lain. Dalam perjanjian lama, kata ini selain dikenakan kepada Allah, yakni Allah yang kudus, artinya terpisah dari segala yang lain, tapi juga kepada manusia, yaitu umat Israel, yakni umat yang dipisahkan atau disendirikan dari bangsa-bangsa lain. Dalam perjanjian baru, kata kudus lebih dikenakan pada kehidupan gereja atau jemaat. Gereja atau jemaat yang kudus bukan berarti jemaat yang suci tanpa dosa, tapi karena jemaat atau gereja yang dipisahkan dan disendirikan dari persekutuan yang lain di dunia ini dan dipanggil untuk mengabdi kepada Allah. Pengertian ini akan lebih jelas kalau kita memperhatikan ayat 11 yang menyatakan bahwa kasih karunia Allah dalam Yesus Kristuslah yang telah mengangkat kita dari kebinasaan. Sehingga pemahaman ini mengarahkan kita untuk merespon kasih karunia itu dengan menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Dalam daftar Paulus, respon itu diantaranya adalah meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah, rajin berbuat baik.
Demikianlah gereja yang dikuduskan atau diasingkan itu adalah hidup yang diarahkan kepada suatu yang berbeda dari sebelumnya. Orang yang hidup kudus harus menampakkan hidup yang baru, yakni perbuatan-perbuatan yang harus dengan jelas dapat dilihat oleh orang lain sebagai hidup yang dihubungkan dengan pola hidup Kristus. Orang yang hidup kudus adalah sebagaimana cahaya yang dapat memancarkan kecerahan, kehangatan, kegembiraan, dan keindahan warna hidup bagi dunia di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.